waktunya saya mati. Kalau waktu itu tiba, saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Sebelum itu tiba, saya mau bagi semua getaran hati, doa, pergumulan, kecintaan kepada Kristus, kecintaan kepada jemaat. Lakukan. Yahweh Jireh, El Shaddai, Dia menolong kamu. Kepada diriku, hidup ini jadi sia-sia. Ku sadar bukan karena usahaku, tapi karena anugerah semata. Kau korbankan Yesus mati di salib demi keselamatan jiwaku. Ku rasakan perubahan hidupku sejak Kau berikan hidup yang baru padaku. Jiwaku yang hamba dipuaskan kasih-Mu, hidupku kini menjadi pasti. Sembah, sujud dan pujian, oh Tuhan. Hormat dan kemuliaan hanyalah untuk-Mu. Hidupku Bapa, ku persembahkan padamu. Terima dan kuduskan bagiku. Ku sadar bukan karena usahamu, tapi karena anugerah semata. Kau korbankan Yesus mati di salib demi keselamatan jiwaku. Ku rasakan perubahan hidupku sejak Kau berikan hidup yang baru padaku. Jiwaku yang hamba dipuaskan kasih-Mu, hidupku kini menjadi pasti. Sembah, sujud dan pujian, oh Tuhan. Hormat dan kemuliaan hanyalah
Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa hari ini kita sehat semuanya di dalam anugerah dan karena kasih karunia Tuhan kita sampai di ibadah bulanan kita hari ini. Ya, ibadah bulanan komunitas Bona Posogit Diaspora Yayasan Bina Dunia Minggu 1 Maret 2026 dengan tema pengenalan akan Allah, melahirkan ucapan syukur dalam segala hal. Khotbah diambil dari firman Tuhan Kolose 1 ayat 1 sampai 14. Pengurus KBD dan YBD menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudari. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Ada? Silakan Amang berdiri Amang. Kita mau sambut Amang. Ya, mari kita sambut. Puji Tuhan. Selamat datang Amang. Ya, silakan duduk. Ya, terima kasih Amang. Silakan duduk. Bagi seluruh jemaat dan bagi jemaat yang baru bersekutu dalam ibadah ini, kami sampaikan selamat datang dan salam sejahtera buat kita semua. Marilah kita menyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Mari kita menghadap Dia dengan lagu syukur, bersorak-sorak baginya dengan lagu pujian Sombama Jehovah Debatata. Kita naikkan dengan sukacita. Sombama Jehovah Debatata, amen haleluya. Si gonggong langit on rodi isina, amen haleluya. Beta hitalo masingkan tujuna, amen haleluya. Nasoka jalana bahiano Jehovah, amen haleluya. Endehon 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 amen haleluya. Endehon. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan bersalam-salaman. Mari bersama salaman. Jehovah Debatata, amen haleluya. Para sirohana suruh rohibana, amen haleluya. Ta endehon magoarni Debatata, amen haleluya. Alam ideng jani basana tuhita, amen Mari kita endehon haleluya. endehon amen 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 haleluya. Kami persilakan untuk duduk. Kita akan masuk saat teduh. Mari kita bersaat teduh.
Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Kudus, 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 Tuhan Maha Kuasa. Kami dini hari nyanyikan pujian. Allah Maha Kudus, yang Maha Pemurah, Allah Tritunggal, kudus dan kekal. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita kuduskan persekutuan kita ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Datanglah ya Allah yang penuh belas kasihan kepada kami. Roh maho parasi roha. Mari dengan hati yang tulus kita naikkan pujian ini. Romaho parasi roha, sai parkir rohaton, malendehon dengan masa, dilehon budiawon, dirutku masuruan, magedehon sangapi, pujioku Jehovah, mananu mangoti.
Saksian pujian dari STT Trinity dengan pujian Jalan Kehidupan. Terima kasih saudara dan saudariku di STT Trinity. Pujian yang dibawakan telah menjadi dan akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Kita akan
membaca kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 1, dan kita akan membacanya secara bergantian atau bertanggapan. Saya akan mulai di ayat yang pertama, nanti akan disambut di ayat yang kedua, dan seterusnya sampai di ayat yang ke-6 kita akan membacanya bersama-sama. Mazmur 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, dan orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Bersama-sama, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan naikkan pujian Kau layak Tuhan surya hidupku sebagai persiapan hati kita. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur jikalau hari ini kami kembali boleh berkumpul di tempat ini. Ya Tuhan, kami menyadari keterbatasan kami, ketidakmampuan kami. Ada banyak prestasi yang kami capai, tetapi kami tetap menyadari bahwa ada banyak hal yang tidak mampu kami gapai. Karena itu ya Tuhan, kami bersyukur jikalau Engkau telah memperkenalkan diri-Mu kepada kami. Dan karena itu ya Tuhan, kepadamu-lah kami senantiasa memohon pertolongan. Dan kami juga memohon hari ini, lawatan firman yang akan kami renungkan, kiranya menjadi kekuatan kami. Berikan kami pengertian ya Tuhan. Hamba-Mu yang telah mempersiapkan diri, kiranya Tuhan juga yang menolong. Sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan adalah isi hati Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan kepada kami. Inilah doa ucapan syukur permohonan kami.
Kami datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas menjuah-juah Yahubu. Saudara-saudara yang terkasih, baik yang hadir di gereja ini maupun juga mengikuti yang live streaming, saya diminta melalui Ito Teti untuk membawakan eksposisi Kolose 1 ayat 1 sampai 14 ya. Kolose 1 14. Ini adalah pembuka. Saya pikir apa yang harus saya bagikan? Ya, ini tantangan tersendiri ya, eksposisi pembuka surat-surat ya. Bahkan saya pernah juga diminta membawa firman Kejadian Matius pasal 1 ya, itu tentang silsilah ya, kira-kira apa yang mau dikhotbahin gitu, silsilah gitu. Kalau tadi di seminar mungkin agak lebih mudah ya, tapi kalau khotbah apa? Nah, ini juga menjadi pergumulan tersendiri bagi saya, tetapi saya tertantang gitu ya. Karena itulah maka setelah saya melakukan penggalian ya secara pribadi, akhirnya saya tertuju kepada satu tema, yaitu pengenalan akan Allah melahirkan ucapan syukur dalam segala hal. Nah, inilah yang akan kita renungkan melalui eksposisi Kolose pasal 1 ayat 1 sampai 14. Sekarang baiklah kita mempersiapkan diri untuk membaca kitab suci. Kolose pasal 1 ayat 1 sampai 14 saya akan bacakan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, atas kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus, yang percaya dalam Kristus di Kolose, anugerah dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita menyertai kamu. Kami senantiasa mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal anugerah Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian rohani untuk mengetahui kehendak Tuhan, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala hal, dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan yang telah kita baca di awal dari eksposisi ini. Saudara-saudara yang terkasih, teks yang akan menjadi pembahasan kita kali ini adalah sebuah pengantar, ya, pengantar kitab Kolose. Sebagaimana umumnya surat-surat Rasul Paulus,
ia selalu diawali oleh salam yang memuat, ya, kalau kita lihat surat-surat Rasul Paulus, ya, setidaknya ada 13, ya. Ada yang mengatakan Ibrani juga masuk dalam kumpulan surat Paulus, Pauline Corpus, ya. Setidaknya 13 begitu. Kalau kita lihat atau kita perhatikan surat-surat itu, maka ia selalu diawali oleh salam yang memuat penulis atau pengirim, lalu penerima. Nah, setelah bagian salam, selanjutnya diikuti oleh ucapan syukur. Nah, setelah ucapan syukur, beberapa pengantar suratnya dilanjutkan dengan doa. Dalam surat Kolose ini, ucapan syukur disampaikan Rasul Paulus setelah salam ayat 1 sampai 2. Ucapan syukur itu disajikan di ayat 3 sampai 7. Lalu di ayat yang 8 sampai 14 adalah doa. Ya, tadi udah kita baca, begitulah kira-kira strukturnya. Persoalan besar dalam jemaat berdasarkan surat ini, kalau kita mengingat kembali waktu kita mahasiswa gitu, atau beberapa di antara saudara-saudara baik itu yang mengikutinya di ruangan ini maupun di live streaming yang mengikuti pembinaan begitu, ya. Kolose ini persoalannya adalah adanya ajaran-ajaran yang menyimpang. Ya, itulah persoalan besar yang bisa kita lihat dari bagian surat ini. Nah, jemaat ini relatif jemaat baru, ya, karena itu ajaran yang menyimpang itu sangat mengkhawatirkan Rasul Paulus dan timnya. Ya. Ajaran yang menyimpang itu utamanya terkait dengan Kristus. Itu makanya kalau lihat pasal selanjutnya langsung masuk pada keutamaan Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, terkait dengan ajaran-ajaran itu, saya tidak akan mengambil jatah eksposisi yang berikutnya, tapi saya akan fokus hanya di pendahuluan. Nah, saudara-saudara, kali ini kita akan coba mengulas dua elemen penting di dalam pengantar Efesus ini. Elemen pertama yaitu adalah ucapan syukur, dan elemen kedua adalah doa. Nah, hari ini kita akan merenungkan, mengulas dua elemen penting ini. Disebutkan bahwa penulis atau pengirim surat ini adalah Rasul Paulus, dan ditemani oleh anak rohaninya yaitu Timotius. Lalu alamat atau penerima surat ini disebutkan di dalam bagian awal tadi, saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Dari alamat surat ini tentu kita bisa diyakinkan bahwa penerimanya adalah orang-orang yang sudah percaya, ya, sama seperti kita. Apakah mereka telah mengenal Allah sama seperti kita? Tentunya ya, telah mengenal Allah. Walaupun nanti di bagian kedua doa Paulus adalah berkaitan dengan mengenal Allah. Tetapi yang pasti mereka ini adalah orang yang telah mengenal Allah sama dengan kita. Tetapi Rasul Paulus di bagian kedua nanti dia berdoa supaya mereka semakin mengenal. Nah, di sini saya kira hal yang menarik. Sebagaimana yang telah saya sebutkan di atas, bahwa setelah mengucapkan salam, Rasul Paulus langsung mengawalinya dengan ucapan syukur. Ucapan syukur Rasul Paulus adalah karena ia telah mendengar pertumbuhan iman jemaat Kolose, pertumbuhan iman yang nyata. Nah, kalau kita baca tadi, ia memang belum pernah ke kota Kolose, tetapi ia mendengar utamanya dari Epafras tentang pertumbuhan iman jemaat. Pertumbuhan iman mereka bukan sekadar ritual keagamaan, tetapi pertumbuhan iman mereka nyata. Itu yang kita lihat di dalam ayat 4, ya. Tentang kasihmu kepada orang kudus. Jadi bukan hanya sekadar ritual-ritual, tetapi ada praktik iman yang nyata. Itu yang kita lihat di dalam ayat 4, ayat 8, dan seterusnya nanti kita lihat di pasal 2. Ini yang saya sebut sebagai pertumbuhan iman yang nyata. Ini adalah keunikan Rasul Paulus. Jika surat-surat Paulus diawali dengan pengirim dan penerima, maka surat-surat yang sejaman dengan itu juga demikian. Ya, jadi dalam hal ini sama dengan surat-surat yang lain. Namun berbeda dengan ucapan syukur.
Paulus selalu mengawali suratnya dengan ucapan syukur. Ucapan syukur Rasul Paulus ini saya kira akan lebih menarik, ya. Barangkali ada juga yang berpikir, ya bukankah Rasul Paulus setiap mengirim surat ada ucapan syukur, sehingga tidak ada yang istimewa dari ucapan syukur itu. Tetapi kalau kita melihat siapa sesungguhnya Rasul Paulus, apa kondisinya, di mana dia saat menulis surat, maka saya kira ucapan syukur itu menjadi berbeda. Ya, karena itulah di dalam eksposisi ini saya akan mengajak kita untuk mengenal Rasul Paulus lebih dalam. Ucapan syukur Paulus ini menurut saya akan lebih menarik kita ulas kalau kita mengenal siapa sesungguhnya dan apa kondisinya dan dari mana Rasul Paulus menuliskan surat ini. Saudara-saudara yang terkasih, menunjukkan kasih kepada orang lain di tengah kesukaran, ya seperti jemaat Kolose, tentu tidak mudah. Ya, menunjukkan kasih di tengah kesukaran, di tengah kesedihan, di tengah pergumulan, itu satu hal yang tidak mudah. Hal ini tentu saja disadari oleh Rasul Paulus. Oleh karena ia pun kerap kali berada di dalam berbagai kesukaran. Dalam ayat 5 yang telah kita baca tadi, Rasul Paulus menegaskan, ya, mengapa orang sering sekali mampu menyatakan kasih dalam kesukaran, termasuk juga jemaat Kolose, adalah karena pengharapan. Nah, itu tadi yang dikatakan di ayat 5. Oleh karena pengharapan. Pengharapan itulah yang membuat orang mampu menyatakan kasih di tengah-tengah kesukaran. Ini jugalah yang membuat Rasul Paulus mengucap syukur, ya, karena apa yang dia alami juga dipraktikkan oleh jemaat itu. Itu antara lain yang membuat dia bersyukur. Pengharapan kepada apa? Pengharapan kepada Injil. Apa rupanya yang termuat dalam Injil? Yaitu kasih Allah dan janji Allah. Ya, pengharapan itu adalah kepada kasih Allah dan janji Allah. Injil secara jelas menggambarkan berbagai bentuk kasih setia Allah dan janjinya, janji kepada umatnya di sepanjang sejarah. Itulah pengharapan, itulah objek pengharapan Rasul Paulus dan juga objek pengharapan jemaat. Itu juga yang membuat Rasul Paulus bersyukur. Itulah yang dimaksud dengan pengharapan kepada Injil. Saudara-saudara yang terkasih, kata pengharapan dalam bagian ini saya kira bisa kita lebih pahami dengan mengutip satu teori yang disebut dengan Trilogy of Hope yang dikembangkan oleh C.R. Snyder. Saya ingin kembali mengingatkan, mengulas ya pengharapan ini ya dari teori namanya C.R. Snyder. Ya. Dalil ini menyatakan bahwa pengharapan melahirkan 3 hal. Itu makanya disebut dengan Trilogy of Hope. C.R. Snyder bukunya banyak. Ini saya ambil satu covernya. Pengharapan melahirkan 3 hal. Yang pertama disebutkan adalah goals. Yang kedua adalah pathways. Dan yang ketiga adalah agency. Goal adalah tujuan. Pengharapan akan melahirkan tujuan. Agency adalah kekuatan untuk mencapai tujuan. Pengharapan akan melahirkan kekuatan untuk mencapai tujuan. Dan pathways adalah semacam kreativitas dalam mencapai tujuan. Nah, saudara-saudara, bila kita memiliki pengharapan pada sesuatu, maka pengharapan itu akan menggiring tujuan kita. Dan pengharapan itulah yang membuat kita memiliki kekuatan lebih. Dan pengharapan itu pula lah yang membuat kita kreatif. Manakala ketika mencapai tujuan itu ada banyak tantangan. Ya. Itu yang disebut dengan Trilogy of Hope. Saya kira teori ini memang banyak diuji secara empiris, tapi saya kira kita juga mengalaminya. Kalau kita punya pengharapan, maka ketiga ini adalah bagian kita. Bedanya orang yang tidak punya pengharapan, tujuannya tidak jelas. Ketika ada tantangan, dia mudah sekali putus asa, dan ketika tantangan lagi, dia tidak punya kreativitas. Tapi kalau orang punya pengharapan, dia seperti air, kan? Seperti air, kalau ada halangan, dia akan cari jalan, gitu ya, kreatif.
Ya. Saya kira kalau kita mengingat orang-orang tua kita ya, kalau orang tua kita memiliki keyakinan bahwa anak-anaknya yang berpendidikan adalah menjadi kebanggaannya, maka dia akan berjuang untuk menyekolahkan anak-anaknya. Dia akan memiliki kekuatan besar ya, untuk menyekolahkan. Jikalau ada tantangan, dia akan berjuang secara kreatif untuk mencapai tujuan. Itulah yang dihasilkan oleh pengharapan. Bila objek pengharapan di luar sana bisa bermacam-macam, maka dalam Alkitab atau surat Paulus ini objeknya adalah Injil. Itu yang muncul di ayat 5b. Pengharapan bisa kepada apa yang akan terjadi, yaitu eskatologi, yaitu apa yang telah dijanjikan Allah. Pengharapan bisa pula kepada apa yang telah dilakukan oleh Allah. Jadi saya kira pengharapan itu kepada apa yang dijanjikan di masa yang akan datang, tetapi juga pengharapan kepada apa yang telah Tuhan lakukan. Baik itu yang kita lihat di dalam kehidupan orang percaya, ya, termasuk kepada tokoh-tokoh dalam Alkitab, maupun juga yang telah dilakukan Allah kepada kita. Pengharapan. Jadi pengharapan itu bisa kepada apa yang akan datang, tetapi juga kepada apa yang telah dilakukan oleh Allah. Dan semuanya itu tercatat di dalam Injil. Ya, kalau kita perhatikan kitab suci kita, di situ ada hal-hal luar biasa yang telah Allah lakukan pada umatnya, yang juga kerap kali kita alami. Dan kita berpengharapan Tuhan akan melakukan hal yang sama di masa depan. Ya, tetapi juga ada pengharapan kepada kehidupan yang akan datang. Itu yang digambarkan tadi di dalam bagian ini. Ya, kalau kita lihat di ayat 5 tadi, merujuk kepada apa yang akan datang. Namun pada bagian kedua, ya, itu adalah pengharapan kepada apa yang Tuhan telah lakukan, yang menghasilkan pengenalan. Itu yang nanti kita akan lihat. Paulus sangat memahami apa yang dialami oleh jemaat Kolose, yang dia dengar dari Epafras. Paulus juga memahami ancaman yang akan dan telah dialami oleh jemaat yang masih baru itu. Pengharapan pada janji Allah serta pengharapan kepada apa yang telah dilakukan oleh Allah. Itu pula lah yang membuatnya terus memiliki kekuatan dan kreativitas. Dan bahkan ketika menghadapi dan memenangkan berbagai pergumulan dan kesulitan hidup. Itu pula lah yang diharapkan oleh Rasul Paulus terjadi di dalam jemaat. Sebagaimana dia memiliki pengharapan yang melahirkan 3 hal tadi. Itu pula lah yang dia saksikan dan dia harapkan, ya, terwujud dalam diri jemaat. Saudara-saudara, bagi saya pengharapan yang melahirkan ucapan syukur Rasul Paulus ini sangat menarik untuk kita dalami. Pertama-tama saya ingin mengajak kita untuk mengenal Rasul Paulus secara lebih mendalam lagi. Sekarang mari kita lihat beberapa gambar. Mudah-mudahan, rupanya gambarnya harus begitu ya. Ternyata oke. Supaya lebih besar. Sebenarnya ada 5 gambar saya ambil. Dari begitu banyak imajinasi, ya, kita mungkin pernah lihat ya gambar Rasul Paulus ya. Bahkan juga pernah nonton ya film Rasul Paulus. Waktu saya mempersiapkan ini, saya cari-cari video tentang Rasul Paulus ya. Lalu foto-foto Rasul Paulus itu kan imajinasi ya, imajinasi orang ya. Imajinasi orang ya, tentang Rasul Paulus. Nah, kalau kita lihat 4 gambar ini, walaupun sebenarnya saya buat ada 5 ya. Dan posisinya udah berubah, jadi kita lihat aja. Yang manakah yang paling cocok dengan imajinasi Anda? Ya, paling yang kiri bawah ya. Ya, kalau kita melihat lagi ya di gambar di internet gitu ya, banyak sekali ya imajinasi orang. Ya. Tetapi yang paling banyak itu yang seperti yang gambar sebelah kiri bawah itu. Ya, pakai jubah, gagah perkasa, penuh dengan kemuliaan begitu ya. Ya, imajinasi itu tidak salah ya, karena memang dia adalah rasul yang sangat besar. Ya. Dia juga rasul yang sangat cerdas. Penuh urapan roh, pekerja keras dan juga berani. Ya, inilah rasul yang luar biasa, yang tidak ada taranya gitu ya.
Setidaknya 13 dari 27 kitab kanon PB itu keluar dari tangannya. Ya, saya kira tidak salah orang mengimajinasikan Rasul Paulus seperti itu ya, gambar-gambar seperti yang baju biru itu. Dari tadinya saya buat ke kiri kanan ya, tapi saya kira imajinasi kita itu yang paling mendekatinya itu adalah yang bawah. Lalu mungkin yang paling kanan. Ya kan? Lalu yang tengah itu ada nggak pernah imajinasi kita seperti itu? Enggak ya. Tapi kalau kalian cari gambar ya ada begini. Apalagi yang paling itu ya, atas itu. Itu siapa itu gitu ya. Ya, nanti kalian cari lagi ya. Pasti yang seperti itulah yang banyak, yang baju biru itu ya. Artinya yang paling atas itu kiri sama yang tengah itu hampir-hampir tidak pernah ada di imajinasi kita. Nah, sekarang saya mengajak kita melihat sebuah literatur ya, namanya Act of Paul and Thecla. Nah, kalau saudara-saudara ya, baik itu yang hadir di sini maupun juga di live streaming, mencoba melihat ya profil penampilan Rasul Paulus, maka akan muncul literatur ini. Jadi literatur ini adalah satu referensi yang hampir ya selalu dikutip oleh orang untuk menggambarkan penampilan Rasul Paulus. Tulisan ini adalah sebuah apokrif ya, abad kedua Masehi. Lalu inilah yang dipakai oleh orang untuk mendeskripsikan ya Rasul Paulus. Dalam kitab tersebut diperlihatkan catatan seorang bernama Onesiphorus yang pernah melihat secara langsung penampilan Rasul Paulus. Ia menggambarkan sosoknya dengan kalimat a man small of stature with a belt head and crooked leg, in a good state of body, with eyebrows meeting and nose somewhat hooked, full of friendliness. Kalau di dalam terjemahannya, seorang pria yang bertubuh pendek atau kecil ya, berambut botak, lalu berkaki bengkok ya, dalam kondisi fisik yang baik, tubuh kekar, lalu alis matanya itu nyatu ya, pernah kita lihat ya teman kita dulu ya, nyatu gitu, lalu hidungnya bengkok, lalu memang orangnya penuh dengan keramahan. Inilah gambaran yang saya kira diakui oleh banyak penafsir. Ya, kalau saya katakan tadi ya, hampir semua penafsir itu akan mengambil ini. Nah, sekarang saya tanya kembali, dari gambaran ini manakah gambar tadi yang paling cocok gitu ya? Ya. Sekarang mungkin sudah berbeda ya. Kepala botak, hidung bengkok, alis menyatu, lalu tubuhnya agak pendek walaupun gempal, lalu kakinya bengkok. Kalau bengkok itu jalannya gimana tuh? Ya mungkin begitu. Saya kira ini mulai ada pertentangan dalam batin kita gitu ya. Ada pertentangan dalam batin kita. Ya. Saya juga belum pernah lihat, tapi kita kan nggak bisa masuk kepada masa lalu. Kita hanya bisa masuk kepada masa lalu melalui kesaksian kan. Ya kan? Kita nggak bisa melihat lagi kan kesaksian. Nah, Martin Luther pernah mendeskripsikan, ini dalam khotbah saya ini saya pakai referensi semua ya. Kalau nanti kalian nggak percaya bisa baca referensinya. Bisa baca referensinya ya. Nah, ini kutipan dari Luther ya. Dia mengatakan itu dalam bahasa Latin. Terjemahnya, saya yakin Paulus adalah orang yang hina, seorang pria miskin dan malang seperti Filipus. Dia pernah mengatakan demikian ya. Dan penafsir banyak sekali yang berpendapat demikian ya, bersependapat dengan Luther. Tentu kata hina di sini bukan dalam arti kata moral ya, tetapi adalah sebuah cara pandang orang terhadap dia. Ya. Cara pandang orang
terhadap dia. Persepsi orang terhadap dia. Ya, persepsi yang dialamatkan. Kalau kita lihat dia secara ekonomi, secara fisik, ya, nanti akan kita baca di bagian bawah 2 Korintus pasal 11 ayat 22 sampai 28. Itu adalah ringkasan gambaran Rasul Paulus yang paling lengkap, ya, di dalam kitab 2 Korintus. Karena 2 Korintus itu kan isinya tentang pembelaan, bahwa dia lebih, ketika 2 Korintus itu bicara tentang persaingan rasul, ya. Lalu Rasul Paulus menggambarkan bagaimana dia kerasnya melayani Tuhan. Lalu dia akhirnya menggambarkan kesukaran penderitaan dia. Nah, ini yang saya paling lengkap, nanti akan kita baca di bagian bawah. Nah, kalau kita lihat di bagian itu nanti, maka tidak berlebihan bila Martin Luther mengatakan demikian, ya. Memang dipersepsikan dia sangat hina gitu. Penampilannya tidak seperti yang kita bayangkan. Nah, sekarang kita lihat di samping persoalan penyakit penampilan fisik, Rasul Paulus juga mengalami berbagai kelemahan tubuh. Salah satu kutipan surat yang membuktikan serta menggambarkan realitas penyakitnya adalah dari Galatia pasal 4 13 sampai 14. Mari kita baca Galatia pasal 4 ayat 13 sampai 14. Tadi dari kesaksian orang lain, ya, Onesiphorus, lalu Luther. Lalu sekarang kita lihat, ya, kita mencoba menggambarkan dirinya dari kesaksian dirinya. Galatia pasal 4 13 sampai 14. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepada kamu karena penyakit pada tubuhku. Ini yang pertama, ya. Jadi Rasul Paulus ini orang yang sakit. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku yang merupakan pencobaan bagi kamu. Apa kira-kira penyakit yang membuat itu bisa menjadi pencobaan bagi jemaat? Bisa nggak kita tebak gitu? Ada seorang pemimpin jemaat, lalu penyakitnya itu jadi pencobaan. Apa kira-kira? Seperti saya misalnya, ada anak binaan saya khawatir gitu kalau penyakit saya nanti membuat mereka mengalami pencobaan gitu. Apa kira-kira? Atau mungkin pernah di antara kita membacanya. Apa kira-kira yang ada di buku tafsiran tuh? Apa? Baca di mana itu? Apalagi? Nanti baca buku tafsiran, ya. Lalu yang lebih bawah lagi, apa katanya? Tidak kamu anggap sebagai sesuatu yang hina dan menjijikkan. Jadi Rasul Paulus itu punya penyakit. Habis itu dia khawatir ini menjadi pergumulan dan pencobaan bagi jemaat. Tetapi dia bersyukur karena jemaat Galatia pada masa itu tidak seperti banyak orang yang menganggap penyakitnya itu hina dan menjijikkan. Itu bersyukur dia. Tetapi Rasul Paulus di dalam hati kecilnya ada perasaan jangan-jangan mereka itu gugur imannya oleh karena penyakitku yang hina dan menjijikkan ini. Nah, sejumlah penafsir surat Galatia mengaitkan gambaran diri Rasul Paulus ini dengan Galatia pasal 4:13 ini dengan teks yang sangat terkenal, yaitu duri dalam daging, yaitu 2 Korintus pasal 12 ayat 7. Jadi nanti kalau kawan-kawan semua baca Alkitab gitu, ya, baca kalau ada buku tafsiran lah di rumah gitu. Atau ya browsing aja lah di search engine, ya, Google gitu. Mengaitkan ini dengan itu, duri dalam daging. Menurut saya jika dikaitkan dengan kalimatnya kepada jemaat Galatia pasal 4:13 sampai 14, penyakit ini pastilah sangat serius dan telah memengaruhi bagaimana Rasul Paulus memandang dirinya sendiri. Bahkan setelah ia menjadi rasul sekalipun. Ya. Perhatikan kalimat penyakit pada tubuhku, lalu yang merupakan pencobaan bagi kamu, lalu tidak kamu anggap sebagai sesuatu yang hina dan menjijikkan.
Sekarang mungkin kita mulai bertanya-tanya, ini khotbahnya kemana arahnya ini gitu ya. Saya ingin memberikan satu clue gitu supaya kita nggak terlalu lama terombang-ambing gitu ya. Mari kita lihat ucapan syukur tadi gitu. Ya. Mari kita lihat ucapan syukur tadi. Saya sebenarnya ingin menggiring ke situ. Ya. Jadi kalau kita mengucap syukur dalam kondisi yang sehat, gagah perkasa itu biasa. Gitu. Itu biasa. Nanti tapi bagaimana kalau kita mengalami kesulitan yang sangat besar gitu? Bahkan di persepsi itu hina gitu. Apakah masih sanggup bersyukur gitu? Nanti setelah itu mudah-mudahan kita akan melihat bagaimana caranya. Nah, itu yang ada terimplisit di dalam pengantar surat ini. Penyakit tersebut berpotensi membuatnya tidak sekadar ditolak, namun juga dihina dan direndahkan oleh karena dianggap menjijikkan. Karena itulah ia sangat khawatir dan menyebut penyakitnya itu sebagai pencobaan yang cukup serius bagi jemaat. Mengapa demikian? Tentu saja karena dalam pandangan masyarakat pada masa itu, penyakit yang diidap oleh Rasul Paulus tersebut dianggap hina atau rendah atau bahkan menjijikkan. Karena itu pula memiliki pemimpin yang memiliki penyakit seperti itu akan sangat berpengaruh kepada jemaat. Coba kalau kita memiliki pemimpin seperti itu. Saya kira kita gengsi kan. Kita kan suka pemimpin kita itu keren kan. Gambarnya yang tadi yang warna biru tadi kan. Karena itu kalau kita buat gambarnya yang atas hati, kita marah gitu ya. Karena apa? Karena kita membuat pemimpin itu seperti yang kita bayangkan. Kadang-kadang Tuhan pun kita buat seperti yang kita mau kan. Gitu. Seperti imajinasi kita gitu. Kita nggak siap gitu kalau pemimpin kita itu tidak keren gitu. Ya, karena itu hamba Tuhan lomba-lomba keren gitu. Kira-kira ya. Karena itu akan banyak pengikutnya gitu. Lalu Rasul Paulus pun digambarkan seperti itu kan. Padahal hampir semua penafsir menerima act of Paul and Thecla tadi. Gitu. Dan menerima apa pandangan Luther. Tetapi entah bagaimana deskripsinya itu mayoritas tidak seperti itu. Mungkin karena orang nggak siap ya. Ya, jadi Rasul Paulus itu sadar bahwa ini menjadi pencobaan, sehingga orang mendeskripsikannya secara berbeda. Ya, saya nggak tahu ya, kita bisa menilai ya. Ya karena itu saudara, memiliki pemimpin yang memiliki penyakit seperti itu akan sangat mempengaruhi pengikutnya. Ajarannya tidak saja bisa ditolak, para pengikutnya pun bisa saja malu mengakuinya sebagai pemimpin, bahkan panutan mereka. Sebagian penafsir juga menyatakan bahwa gejala atau simptom penyakit Rasul Paulus tersebut bisa saja diidentikan utamanya oleh komunitas Yahudi pada masa itu sebagai wujud ketidakberkenanan Allah. Karena penyakitnya itu penyakit yang terkutuk gitu. Jadi tidak berkenan kepada Allah. Dan oleh karenanya jemaat bisa meninggalkannya. Atau bisa saja dia dinilai sebagai orang yang dibelenggu oleh setan karena penyakitnya itu. Menarik sekali saudara-saudara kalau kita lihat di 2 Korintus pasal 12 ayat 7 tadi. Ya. Di situ ada satu kata, tadi 2 Korintus pasal 12 ayat 7. Ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan luar biasa itu, aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku. Kata menghantam di sini dipakai kata kolavize. Itu di dalam present tense. Jadi dia tidak mengatakan penyakit yang dulu menghantam aku. Tetapi dia buat dalam bentuk present tense. Yang artinya penyakit itu bisa tiba-tiba menghantam. Ketika dia ceramah tiba-tiba dia bisa kolaps. Kolavize. Kolaps. Jadi itu mengkhawatirkan. Kalau saya punya penyakit yang dulu dan sembuh sekarang mungkin saya tenang gitu. Tapi bagaimana kalau saya khotbah begitu penyakit itu muncul. Menghantam aku. Dia telah berseru kepada Tuhan 3 kali katanya. Tapi Tuhan tidak mengizinkan itu lepas, duri dalam daging. Ya, bagaimana pergulatan dalam diri Rasul Paulus? Menghantam aku. Jadi kira-kira apa penyakitnya? Epilepsi.
Jadi bisa tiba-tiba dia terkapar. Nanti silakan baca buku tafsiran. Ya. Tapi saya yakin ini jadi pergumulan bagi jemaat. Itu makanya gambar Rasul Paulus kalau dibuat gambar seperti itu nggak laku gambarnya. Saya renungkan, saya udah nonton loh film-film Rasul Paulus. Nggak ada yang menggambarkan Rasul Paulus seperti itu. Karena kalau dibuat begitu bisa marah orang kan. Karena bayangannya Rasul Paulus itu nggak begitu. Ya, kalau atau dari segi bisnis nggak laku filmnya, ya, nggak laku filmnya. Sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara, karena ini sesi ekspositori, saya mencoba melihat data-data saja gitu ya, data saja, dan saya sangat menyadari ini mungkin satu hal yang agak berbeda gitu. Ya, jadi uraian saya ini rupanya bagian dari satu bab dari buku yang sedang saya tulis ya, sedang revisi terakhir lah ya, mudah-mudahan ya April atau Mei nanti bisa terbit gitu ya. Dan saya banyak baca referensi tentang itu. Nah rupanya di dalam nggak hanya teologi ya, jadi ada tulisan-tulisan atau artikel atau jurnal ya tentu di negara-negara Kristen, yaitu di bidang neuroscience. Ya, saya temukan artikel seperti itu ya. Penulisnya adalah Leonardo Cruz de Souza dan kawan-kawan. Ya, di sini saya cantumkan ya, Dementia Neuropsychological ya, tahun 2024. Jadi mereka meneliti tentang satu simptom yang berkaitan dengan epilepsi, namanya Gastalt-Gueswin syndrome. Lalu dia mencoba membaca semua. Jadi ini kolaborasi antara ahli neurologi saraf, ya, otak, dan juga teolog gitu. Jadi mereka membaca referensi semua tentang surat-surat Rasul Paulus gitu. Lalu melihat simptom-simptom yang terjadi kepada orang yang berpenyakit seperti itu. Jadi untuk sementara mereka menyimpulkan besar dugaan ya, besar dugaan kuat. Dan kalau kita baca buku tafsiran ya, yang kita punya, nanti silakan teman-teman yang di SD Trinity boleh baca buku tafsiran tentang itu. Banyak sekali yang mengatakan cenderung ke arah situ. Dan penyakit itu nggak sembuh-sembuh. Jika ini betul saudara, maka penyakit ini pula yang membuatnya khawatir kalau ini menjadi pencobaan bagi jemaat. Oleh karena penyakit ini umumnya dianggap hina dan belum sembuh dan bisa menyerang. Jadi kita lihat tadi ya, penampilan fisiknya jauh dari kata menarik, lalu dia punya penyakit. Karena itu pula di samping penyakit fisik ada pula yang menafsir metafora dulu di dalam daging itu semacam penyakit yang berkaitan dengan mental. Dan banyak. Saudara-saudara, waktu saya mempersiapkan ini dan juga membaca gitu ya, saya menyadari ini akan berbeda dengan cara orang memandangnya. Tetapi saya melihat satu hal yang penting kalau kita mau melihat apa adanya gitu ya. Karena sering sekali kita mau memuji Tuhan, bersyukur hanya oleh karena kita dalam keadaan baik-baik saja. Kita tidak siap kalau kita gitu. Demikian juga pemimpin. Padahal menurut saya kalau kita dengan jujur terbuka melihat apa adanya, kita akan temukan sebuah mutiara. Mengapa orang yang seperti itu mampu bersyukur? Mengapa? Nah itu harusnya itu yang saya pikirkan ya. Kita sebenarnya bisa dapat mutiara kalau kita jujur melihat data. Gitu. Tapi kalau kita denial gitu ya, kita tidak akan menemukan apa spesialnya Rasul Paulus mengucap syukur. Itu kira-kira ada yang dalam benak saya. Selanjutnya saudara, selain itu sejumlah penafsir yang menafsir Galatia 6 ayat 11 ya. Di situ ada dikatakan, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Ya, penafsir melihat bahwa ini adalah karena penglihatan yang buruk. Tidak ada penyakitnya, tapi juga memiliki penglihatan yang buruk. Ya. Argumentasi ini menguatkan dugaan misalnya pada Galatia pasal 4 ayat 15. Di situ dikatakan,
bahwa seandainya mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Ini Rasul Paulus mengatakannya kepada jemaat Galatia. Ya. Dengan kalimat ini tersirat bahwa jemaat Galatia mengetahui bahkan merasakan beratnya pergumulan Rasul Paulus. Saking mereka berempatinya, gitu. Rasul Paulus meyakini bahwa kalau Rasul Paulus meminta mata mereka, maka jemaat itu pasti memberikannya. Itu menggambaran bahwa Rasul Paulus itu sangat punya masalah di matanya, tapi kesetiaannya melayani Tuhan, semangatnya luar biasa. Itu yang membuat jemaat itu berempati. Dan Rasul Paulus meyakini, kalau seandainya saya minta matamu, pasti kau berikan, karena engkau melihat bagaimana pergumulanku. Itulah makanya sebagian besar penafsir melihat, lihatlah betapa besarnya tulisan itu adalah berkaitan dengan handicap, permasalahan di mata. Memang saudara ada juga yang menilai bahwa kesimpulan semacam ini terlalu spekulatif. Menurut mereka penulisan huruf-huruf yang besar dan dengan tangannya sendiri itu lebih kepada keinginan Rasul Paulus untuk menekankan pesan daripada suratnya. Tetapi beberapa penafsir yang utama, ya saya ambil contoh misalnya Benwick Harrington III yang pernah datang ke sini gitu ya. Dia sangat meyakini ini adalah karena persoalan mata. Nah, jadi dari beberapa uraian yang telah kita lihat tadi, sudah sangat jelas dan terang benderang bahwa sejumlah konstruksi mengenai penampilan Rasul Paulus, penampilan fisik, jauh dari kata ideal menurut manusia pada umumnya. Bagi kita pun mungkin saja demikian. Karena itu adalah wajar bila sebagian orang Kristen merasa gambaran Rasul Paulus, pemimpin besar itu, rasul yang luar biasa itu, rasul yang diurapi oleh Tuhan itu terlalu berlebihan, atau bahkan terlalu merendahkannya. Oleh karena itu pula tidak sedikit penafsiran mengenai gambaran Rasul Paulus itu ditolak dan diberikan gambaran yang berbeda. Ataupun kalau menerimanya sebagian, mereka menolak gambaran fisik seperti itu adalah gambaran fisik yang tidak ideal. Pada masa itu ideal. Ada juga orang mengatakan begitu, ya, karena mereka menolak. Apakah selama ini kita pernah membayangkan Rasul Paulus seperti ini? Ya, dulu sih waktu saya di persekutuan mahasiswa, saya udah pernah mendengar samar-samar ya tentang penampilan Rasul Paulus mengenai kakinya, ya. Tetapi tidak terlalu jelas. Tapi sama seperti saudara-saudara, saya menggambarkan Rasul Paulus itu ya seperti pemimpin gereja kita ya, yang gagah perkasa gitu ya, luar biasa gitu, tinggi besar gitu ya. Karena itulah yang membuat kita bangga. Tetapi gambaran Rasul Paulus yang kita lihat tadi adalah gambaran yang tidak ideal bagi manusia modern pada umumnya. Apalagi dijadikan pemimpin yang dipuja dan menjadi panutan. Anda bisa membandingkan ya video atau film-film tentang Rasul Paulus, nanti bisa lihat ya di YouTube. Apakah ada yang menggambarkannya demikian? Tidak ada. Silakan menontonnya. Kalau dibuat seperti itu filmnya mungkin tidak laku, atau bahkan dihujat karena dianggap menghina rasul besar. Lihat pula lukisan-lukisan tentang Rasul Paulus yang beredar. Apakah ada yang menggambarkannya demikian? Kalau dibuat seperti itu lukisannya mungkin tidak laku atau bahkan dihujat. Dengan kondisi ini saudara, dengan penampilan fisik seperti itu, dengan penyakit seperti itu, akan semakin kelam kalau kita melihat kapan dan di mana Rasul Paulus menulis surat itu? Jawabannya adalah di penjara. Kalau kita melihat misalnya Kolose pasal 4 dan juga pasal 4 ayat 3 dan 10, Rasul Paulus menulis surat itu di penjara. Dan itu artinya saat kematiannya akan tiba. Jadi ketika dia di penjara itu kan di Roma ya, dia naik banding ke Roma dan nanti jadi martir di Roma. Artinya tidak lama setelah kematiannya dan dia sudah memprediksi. Ya, jadi orang ini selain banyak penyakit dan ketika dia menulis itu, dia sudah tahu sebentar lagi dia akan jadi martir di penjara. Nah pertanyaannya, layakkah orang seperti itu mengucap syukur? Kalau kita mengalami seperti itu, masihkah kita mengucap syukur?
Ya, termasuk saya ya. Saya berpikir kadang-kadang saya tidak mau kalau ada kesusahan, kalau bisa saya hindari gitu ya. Hitung-hitungan gitu ya, kadang-kadang hitung-hitungan gitu. Bukan kadang-kadang, sering kali ya. Jadi kita jujur-jujur aja ya. Tapi kalau seperti ini gitu ya, itu bukannya malu kadang-kadang gitu sebagai pengkhotbah gitu. Saya sangat terharu ya melihat Rasul Paulus ini gitu. Saudara, kalau kita mengalami seperti itu, masihkah kita bersyukur? Mungkin kita katakan, mungkin Paulus baru melayani seperti layaknya kita baru melayani dulu di kuliah. Kita belum tahu bahwa pelayanan itu berat. Jadi ya kita senang-senang aja. Kita lihat adik-adik kita di kampus dulu ya. Baru tingkat 1 gitu kan. Mereka sangat senang-senang gitu. Lalu kita lihat, wah, belum tahu aja kalian bagaimana susahnya nanti. Gitu. Tapi apakah Rasul Paulus ini baru melayani? Tidak. Dia sudah melayani lama dan bahkan sebentar lagi mati. Tetapi dia tetap mengucap syukur gitu. Tadi saya janjikan kita membaca 2 Korintus pasal 11 ya. Mari kita membacanya sebentar. Saya akan bacakan dengan cepat ya. Ini ayatnya banyak. 2 Korintus pasal 11 ayat 22 sampai 28. Saya mulai 23. Apakah mereka sorry. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, menanggung pukulan di luar batas. Kerap kali aku dalam bahaya maut. 5 kali aku menerima cambukan dari orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan ya. 40 kurang 1 pukulan. 40 itu hukuman maksimum dan pasti akan mati. Jadi kalau satu lagi berarti dia mati, berarti dia setengah mati ya. Dan dia dicambuk seperti itu 5 kali. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu, dirajam. 3 kali aku mengalami karam kapal. Sehari semalam aku berkatung-katung di tengah laut. Ya. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjelih, lelah, dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa. Saya ingat dulu Bang Sagala mengatakan berpuasa di sini bukan karena dia lagi doa puasa katanya, tetapi memang terpaksa berpuasa karena nggak ada makanan. Gitu. Jadi saya ingat sekali itu ya waktu eksposisi, waktu kami retreat di Palembang. Kedinginan tanpa pakaian. Dan tanpa menyebut banyak lagi. Kalau diceritakan banyak ya saudara. Itu adalah gambaran Rasul Paulus. Dan ini ditulis menjelang kematiannya saudara ya. Dan di penjara. Dengan gambaran ini layakkah dia masih mengucap syukur gitu? Layakkah dia dia berpengharapan kepada janji Tuhan? Dia berpengharapan kepada apa yang Tuhan telah kerjakan pada dirinya gitu. Dia tidak berprasangka buruk sama Tuhan. Sehingga walaupun hampir mati dan telah banyak menderita, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Padahal kalau dia kehidupan lamanya dia kan orang hebat ya saudara ya. Dia orang hebat ya. Dia kelompok Sanhedrin, orang cerdas gitu ya. Dia mungkin akan nyaman di situ. Tetapi ketika memilih jalan Tuhan, akhirnya mengalami situasi seperti ini, dia tidak pernah tidak bersyukur. Itu yang saya kira luar biasa. Sekarang mungkin kita bertanya-tanya, mungkinkah aku seperti itu? Inilah menjadi misteri saya kira. Mengapa ia begitu mengucap syukur? Dan selalu mengucap syukur. Saya kira inilah yang menjadi perenungan kita saudara. Inilah menjadi perenungan kita. Dan kita akan temukan itu secara implisit di bagian kedua. Tadi bagian pertama itulah ucapan syukur.
3 sampai 7 tadi, 8. Lalu di bagian kedua dimulai ayat 9 dikatakan, dimulai dengan kata sebab itu. Alasan Rasul Paulus berdoa, apa yang Rasul Paulus doakan kepada umat. Disitulah secara implisit, mengapa dia mampu berusaha syukur dalam penderitaan. Dari doanya, apa yang paling dia doakan kepada jemaat. Padahal kita katakan tadi, ini jemaat udah percaya, udah mengenal Tuhan sama seperti kita. Tetapi apa yang Paulus doakan, yaitu supaya mereka mengenal Tuhan. Persoalan besar yang ada dalam jemaat Kolose adalah rupa-rupa pengajaran. Rupa-rupa pengajaran yang dapat membuat mereka menyimpang dan pengorbanan mereka menjadi sia-sia. Ya, mereka tentunya bukan orang percaya dulunya, lalu meninggalkan kehidupan lamanya, meninggalkan keluarganya, bahkan mungkin bertarung nyawa. Dan Rasul Paulus tidak ingin itu sia-sia oleh karena pengajaran. Paulus mengetahui bahwa sebagai komunitas yang baru menjadi pengikut Kristus sangat mungkin semangat mereka berapi-api. Tetapi setelah itu bisa saja mereka diperhadapkan pada situasi yang tidak mereka sangka sebelumnya. Karena itu Paulus sangat menyadari itu. Ya. Rasul Paulus tidak ingin nantinya pengorbanan mereka menjadi sia-sia oleh karena dialihkan oleh ajaran-ajaran yang menyimpang. Karena itu pula saudara-saudara, yang paling Paulus doakan kepada mereka adalah pengenalan akan Tuhan. Itulah yang kita temukan di ayat 9b sampai 10. Kalau kita lihat ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya, dan dengan segala hal, dan kamu memberi ayat 9. Ya, kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah. Ya, ayat 9. Sebab itu sejak kami mendengarnya, kami tidak henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian rohani untuk mengetahui kehendak Tuhan. Ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala hal, dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah. Saya pikir doa ini bukan doa sembarangan. Ini doa dari orang yang mengalami pergulatan iman yang luar biasa. Karena itu dia tahu apa yang paling penting bagi jemaat. Dan itu pula yang dia alami. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kemuliaannya untuk menanggung. Jadi pengenalan akan Allah itu yang membuat Rasul Paulus dan juga jemaat diharapkannya. Itulah yang membuat mereka mampu menanggung segala hal dengan sabar dan tetap menaikkan ucapan syukur. Secara implisit gagasan pengenalan akan Allah ini sebenarnya banyak muncul dalam kitab suci kita. Melimpah baik dalam PL maupun dalam PB. Namun secara eksplisit Rasul Paulus dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 10, ya, yang dikatakan surat sukacita, dia mengatakan, yang kukehendaki ialah mengenal Dia. Mengapa Rasul Paulus menekankan itu? Karena mengenal Dia itulah kekuatan. Dan kita harus percaya kepada itu. Kenapa? Karena dia telah mengalami penderitaan yang luar biasa. Pengenalan akan Dia, itulah yang membuat dia mampu bersyukur. Dan itu pula lah yang dia doakan kepada jemaat. Pengenalan akan Dia. Bagi Rasul Paulus, pengenalan akan Allah adalah yang paling penting. Pertanyaannya, lalu dari manakah pengetahuan atau pengenalan akan Allah itu muncul? Saya masih ingat saudara-saudara dengan jelas bahwa pada waktu eksposisi Efesus, saya sempat mengulas ini juga. Pengenalan akan Allah berkaitan dengan sejauh mana Anda meyakini bahwa Ia mengasihi Anda. Sejauh mana Anda meyakini bahwa Ia akan menepati janji-janjinya dalam Injil. Pengenalan semacam itu seringkali tampak dan sangat jelas
melalui krisis dalam kehidupan kita. Baik krisis karena penderitaan maupun krisis saat kita digoda untuk hal-hal yang menggiurkan. Kesetiaan di dalam penderitaan akan melahirkan pengenalan akan Allah. Saya mengambil kisah Ayub. Ya. Kalau kita baca, misalnya kita baca Ayub sebentar ya. Kitab Ayub pasal terakhir ayat 42. Ayat 42 ayat 5. Lalu kita ingat Ayub pasal 1. Itu suatu hal yang seperti kontradiksi gitu ya. Nanti kita baca ayat 5 pasal 42. Sekarang kita ingat dulu. Pasal 1 itu menggambarkan Ayub itu orang apa sih? Orang seperti apa? Silakan. Orang kaya. Kaya. Jadi dia mengenal Tuhan gak? Mengenal Tuhan. Tapi coba lihat pasal 42 ayat 5. Dia katakan, dulu itu hanya kata orang katanya. Padahal kita udah lihat Ayub itu luar biasa. Kira-kira apa yang membuat pengakuan ini muncul? Tengah-tengahnya apa yang terjadi? Penderitaan. Apakah penderitaan membuat pengenalan dia kuat? Tidak cukup, karena banyak lagi orang menderita itu justru imannya gugur. Tetapi kesetiaan dalam penderitaan, itulah yang membuat pengenalan dia akan Allah itu bertumbuh dan berkembang. Gitu. Nah, tadi saya katakan penderitaan itu bisa karena krisis itu bisa karena penderitaan fisik kita macam-macam, tapi bisa juga karena kita digoda, itu menderita juga, krisis. Tapi ketika kita setia, maka akan lahir pengenalan akan Allah. Dan itulah yang didoakan Rasul Paulus kepada jemaat. Gitu. Karena dia sudah mengalami sendiri, kalau kita mengenal Allah, kita akan terus bersyukur. Itulah yang akan menguatkan kita memiliki tujuan, memiliki kekuatan dan juga kreativitas dalam menghadapi tantangan dalam hidup. Ya. Inilah misterinya yang saya kira perlu menjadi perenungan kita. Pengenalan akan Allah. Dan pengenalan akan Allah itu, kalau saudara masih ingat, waktu itu saya gambarkan kerucut pengalaman. Count of experience. Kalau masih ingat ya, bisa di browsing lah. Tulisan Edgar Dale. Jadi dia membuat satu kerucut, manakah aktivitas yang melahirkan pengalaman, experience. Maka yang di bawahnya itu tindakan nyata. Itu yang dilakukan oleh jemaat ini, menyatakan kasih. Menyatakan kasih, melakukan firman, pelaku firman. Itulah yang akan melahirkan pengenalan. Setia dan tetap melakukan apa yang Tuhan mau di tengah kesulitan, di tengah godaan. Itulah yang melahirkan pengenalan akan Allah, dan itu akan menjadi kekuatan. Karena itulah saudara, saat itu ya, saya mengingat sekali waktu Efesus pasal 4 sampai 6. Ini mohon maaf kayak kuliah begitu ya. Efesus itu ada dua bagian, 1 sampai 3, 4 sampai 6. 4 sampai 6 itu adalah tindakan nyata. Dan saya waktu itu mengatakan tindakan nyata itu adalah bagian daripada upaya Rasul Paulus untuk agar jemaat mengetahui doktrin yang ada di pasal 1 sampai 3. 1 sampai 3 itu adalah doktrin ya. Jadi itu akan kamu tahu kalau kamu setia melakukan apa yang Tuhan mau, yang ada di pasal 4 sampai 7. Pasal 6. Itu waktu saya ingat sekali. Nah, saudara, dalam tradisi, gambar ini dulu saya buat. Dalam tradisi Aristoteles ya, ada 3 cara untuk mengetahui. Ada 3 cara untuk mengetahui. Yang pertama adalah teoria, yang kedua adalah praksis, yang ketiga adalah poiesis. Nanti saudara bisa browsing. Tetapi yang Tuhan Yesus pakai di dalam, dan juga saya kira di PL, di dalam berbagai tulisan Injil ya, adalah poiesis, bukan praksis. Dan itulah yang muncul di dalam
penutup khotbah di bukit, yaitu Matius pasal 7 24 sampai 27. Di situ dikatakan orang yang mendengar dan melakukannya itu seperti orang bijak yang membangun rumah di atas batu. Lalu apa yang terjadi ketika badai datang? Rumah itu kuat. Apa kaitannya melakukan dengan rumah kuat? Rumah di situ kan gambaran dari murid. Apa kaitannya orang yang kuat menghadapi krisis, tantangan dengan melakukan firman? Jawabannya adalah pengenalan akan Allah. Jadi pengenalan akan Allah di situ dipakai kata poiesis, bukan praksis di situ dipakai. Poiesis. Poiesis adalah cara untuk mengetahui, mengenal, dan Tuhan Yesus memakai itu. Jadi pengenalan akan Allah itu lahir dari kesetiaan dalam melakukan perintah Tuhan, baik itu saat penderitaan maupun juga godaan. Itu yang melahirkan pengenalan akan Tuhan. Karena itu saudara-saudara perhatikan lagi ayat 10 dan 11 di atas. Memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Paulus begitu menekankan, mendoakan mereka dan juga melihat kesaksian mereka, yaitu apa? Memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Karena pekerjaan baik itu melakukan firman yang akan menghasilkan pengenalan akan Allah. Pengenalan itu yang membuat orang kuat. Peristiwa itu terjadi, saudara. Mari kita lihat apa yang terjadi dalam diri Rasul Paulus. Mari kita lihat satu peristiwa ya, untuk kita melihat kembali poiesis yang saya kira jarang dibahas oleh buku tafsiran. Peristiwa jalan menuju Damsyik, itulah pertama kali Rasul Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus. Pada peristiwa itu Rasul Paulus yang sebelumnya masih Saulus berdialog dengan Tuhan Yesus di Kisah Para Rasul 9 ayat 4 sampai 6. Ya, Kisah Para Rasul 9 ayat 4 sampai 6. Dikatakan demikian. Ia rebah ke tanah dan mendengar suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Dari kalimat di atas cukup jelas diperlihatkan bahwa Saulus belum tahu apa yang akan dia kerjakan. Karena itulah Tuhan Yesus berkata, "Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Di Kisah pasal 9 ayat 6. Frasa apa yang harus atau perlu kau perbuat merupakan terjemahan dari ti se dei poiein. Ya, ti se poiein. Apakah se itu engkau, de itu apa yang harus, apa yang perlu. Lalu poiein itu poiesis. Sama kayak penutup khotbah di bukit tadi. Mendengar dan poiein, poiesis. Jadi Yesus menggunakan itu, dia tidak pakai praksin, ya, tetapi poiesis. Dan Tuhan Yesus mengatakan hal yang sama kepada Paulus. Ya, tadi judul kita adalah kalau memang pengenalan akan Tuhan itu akan melahirkan kekuatan, maka kira-kira bagaimana caranya kita mengenal Tuhan? Kan itu tadi pertanyaannya. Maka jawabnya lah poiesis. Dan itulah yang Tuhan ajarkan, perintahkan kepada Paulus atau Saulus. Perhatikanlah kata yang digunakan tadi. Tuhan Yesus tidak menggunakan kata praksis. Persis seperti apa di dalam penutup khotbah di bukit. Tetapi dia menggunakan kata poiesis, poiein. Artinya, perintah kepada Saulus yang kemudian menjadi Paulus itu bukan agar sekadar dia memiliki aktivitas. Tetapi dari aktivitas itu Tuhan Yesus ingin agar Paulus menghasilkan sesuatu. Itu arti poiesis. Ya, poiesis itu suatu tindakan yang hasilnya bukan aktivitas itu sendiri. Kalau praksis itu suatu aktivitas yang hasilnya adalah aktivitas itu sendiri. Ya. Tetapi kalau poiesis itu adalah suatu aktivitas yang menghasilkan sesuatu yang berbeda dari aktivitas itu. Yang di dalam hal ini adalah pengenalan akan Allah. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus di penutup khotbah di bukit.
Ya, mengapa orang yang mendengar melakukan itu akan kuat? Karena dia akan melahirkan pengenalan akan Allah. Nah, Rasul Paulus ketika bertemu dengan Tuhan Yesus juga ada perintah itu. Apa yang kau perbuat? Tujuannya apa? Tujuannya agar Rasul Paulus semakin mengenal Allah. Rasul Paulus mengalami banyak persoalan dan Tuhan Yesus melihat pengenalan akan Allah yang membuat dia akan kuat. Karena itulah yang dia lakukan, dikatakan oleh Tuhan Yesus saat pertama kali bertemu dengan Saulus. Saudara, menurut saya gagasan di balik poiesis dalam pertemuan pertama inilah yang muncul, yaitu agar Rasul Paulus memiliki pengalaman pribadi tentang Allah. Mengapa hal itu penting bagi Rasul Paulus dengan latar belakangnya tadi? Tujuannya adalah agar Rasul Paulus memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai krisis kehidupan saat dia mengerjakan misi Allah. Kepemimpinan Paulus yang memiliki sejumlah kelemahan dan dengan keseluruhan manusia lamanya itu membutuhkan penguatan. Karena itulah ia membutuhkan pengetahuan atau pengenalan akan Allah. Dan itu yang akan membuat dia memiliki tujuan yang jelas, kekuatan dan kreativitas dalam menghadapi berbagai persoalan. Itu pula yang membuat dia sanggup bersyukur, saudara, dalam segala hal. Dia ingin agar jemaat Kolose pun mengalami itu. Itulah yang dikatakan di ayat 11 dan ayat 12. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan baik, poiesis. Dan bertumbuh dalam pengetahuan, melahirkan pengetahuan tentang Allah. Poiesis melahirkan pengetahuan tentang Allah. Dan akhirnya dikuatkan dalam segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Pengetahuan yang lahir dari poiesis, kesetiaan dalam melakukan apa yang Tuhan perintahkan, itulah yang menguatkan orang dan menguatkan kita. Saudara, di penutup eksposisi ini, hari ini firman Tuhan ini disampaikan kepada kita. Sanggupkah kita senantiasa bersyukur kepada Allah? Ya, kalau kita mendengar berita, barangkali prediksi outlook kondisi negara tidak baik-baik saja. Kalau kita lihat, kita kadang-kadang khawatir ya. Ya, khawatir gitu ya. Dan saya juga kadang-kadang khawatir gitu. Tapi ya bersyukur, mengingat kembali kebaikan Tuhan itu akan menguatkan gitu. Ya, menguatkan. Saya kira semua orang khawatir ya. Kemarin tiba-tiba ada bom di Iran gitu ya. Orang berpikir apa efeknya ke Indonesia gitu. Ya, pasti ini mengkhawatirkan ya. Sejak Covid ya, banyak yang kolaps gitu. Tempat pekerjaan kita gitu ya. Karir kita, lalu pendidikan anak-anak kita dan seterusnya, apalagi yang sedang sakit. Ada banyak hal yang membuat kita sangat wajar berkhawatir. Tetapi firman Tuhan hari ini telah sampai kepada kita. Sanggupkah kita senantiasa bersyukur kepada Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita? Kuncinya adalah pengenalan akan Allah. Pengenalannya akan Allah yang lahir dari kesetiaan melakukan apa yang Dia mau. Itulah yang membuat kita kuat dalam menanggung segala sesuatu, baik kesukaran maupun godaan. Dan akhir kata saya mengutip kembali ke Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kalau kami telah mengenal Engkau. Dan kami bersyukur ya Tuhan, lawatan firman hari ini mengingatkan kami kembali betapa berkuasanya pengenalan akan Engkau. Namun ya Tuhan, sebagaimana doa Rasul Paulus kepada jemaat, kami juga ingin semakin mengenal Engkau. Karena pengenalan akan Engkau adalah kekuatan kami. Kami tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi masa depannya Tuhan. Jikalau orang mengalami kesukaran, kami pun mungkin akan mengalami kesukaran. Jikalau orang mengalami penderitaan, kami pun mungkin akan mengalami penderitaan. Jikalau orang
digoda untuk menyimpang dari kehendak-Mu, kami pun mungkin akan digoda dan masuk dalam krisis yang hebat. Tetapi hari ini kami bersyukur ya Tuhan, pengenalan akan Engkau adalah kekuatan kami. Karena itu anugerahkan kepada kami cinta akan Engkau, keinginan untuk semakin mengenal-Mu. Dan kami juga bersyukur jikalau kesetiaan melakukan kehendak-Mu dalam segala hal adalah yang paling penting untuk kami lakukan. Karena itulah yang akan melahirkan pengenalan akan Allah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas cinta kasih-Mu, atas lawatan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan. Aku milik-Mu Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Raih daku dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Kita naikkan pujian ini sebagai pernyataan iman kita, pengharapan di dalam Tuhan. Aku milik-Mu Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Daku raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Ayat penghantar persembahan kita diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Ingatlah, orang yang menabur benih sedikit-sedikit akan memungut hasil yang sedikit juga. Tetapi orang yang menabur benih banyak-banyak akan memungut hasil yang banyak juga. Setiap orang harus memberi menurut kerelahan hatinya. Janganlah ia memberi dengan segan-segan atau karena terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan senang hati. Kita akan memberikan persembahan dengan pujian Didalani Yesus, Tano Dohot Laut. Dari holong di rohana di masa
kita masuk ke pengumuman. Shalom. Ya, masih semangat? Oke, baik. Sungguh bersyukur ya untuk ibadah KBD di bulan Maret ini. Boleh menikmati ya firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Pelita. Nah, tadi memang ketika di perjalanan dari Bogor ke sini ya, sempat juga biasalah cerita-cerita gitu kan, sama istri melihat kalau dulu seperti apa gitu ya, kalau sekarang seperti apa gitu ya. Kalau memang sesuai dengan tema kita ini, pengenalan akan Allah melahirkan ucapan syukur, dilihat sebelumnya misalkan pada zaman mahasiswa, nah itu tadi pada saat kita mungkin masih dalam proses perjuangan ketika mahasiswa, ya mungkin beli kopi pun nggak sanggup gitu ya ibaratnya. Nah sekarang ya udah bisa lah gitu ya gitu. Jadi memang tema ini kembali aku tadi berpikir apa yang mungkin setiap kita punya jalan masing-masing ya, punya perjalanan masing-masing gitu. Nah jadi seperti Paulus tadi di tengah kondisinya seperti itu bisa mengucap syukur, dan ya saya juga di dalam perjalanan ini pengenalan Tuhan itulah yang bagi saya pribadi ya mengucap syukur gitu ibaratnya. Dan juga kemarin ulang tahun Bang Johnson gitu kan, bercerita gitu kan. Nah ketika kita pun merasa waktu dan tenaga kita arahkan tanda kutip ke sekuler, ya hidupnya gitu-gitu aja gitu ya, tidak menjamin juga bahagia begitu kan. Nah mungkin itu juga yang dialami Paulus ya ketika juga tadi baru dapat ya dari eksposisi tadi. Mungkin Bapak Ibu punya dapat yang berbeda, dan saya melihat oh ya saya belum ada apa-apanya begitu ya, masih ketika melayani masih senyum-senyum aja, ceria gitu ya. Ketika di badan misi juga ketika rapat pun masih ya, kami ketika rapat pun masih bisa ketawa gitu kan, karena sehat-sehat aja gitu kan. Ternyata tadi baru melihat eksposisinya ya yang kualami belum apa-apa gitu ya. Jadi mudah-mudahan ya penggalian firman tadi di KBD ya boleh penggalian yang dalam itu boleh kiranya Amang boleh menjadi bensin lah ya untuk ciri khas KBD ya, misi ya, untuk misi kita ke depan. Terima kasih untuk pelayanannya. Baik, selamat datang ya. Kami kembali ucapkan Amang Inang, Abang Kakak, saudara-saudari di ibadah bulan KBD. Kami mengundang untuk hadir di ibadah bulan KBD bulan depan, itu Minggu 5 April 2026. Nah ini untuk pukulnya kita mulai pukul 5 WIB ya, betul ya. Paskah ya, pukul 5 di tempatnya masih di HKBP Benteng Lama di sini dengan pengkhotbah Pendeta Arwatsen PhD ya. Jadi ya mari kita ajak lagi teman-teman kita gitu ya. Nah memang ya saya juga harus menggerakkan teman-teman nih, kalau mengingat sudah sejak bergabung di KBD ini 2013, kalau kita Paskah banyak banget ya dulu ya kalau Natal gitu ya. Nah jadi ya mari kita ajak lagi teman-teman kita untuk sama-sama beribadah di ibadah April nanti. Kita pengurus juga mengucapkan terima kasih untuk para pelayan ibadah bulan KBD hari ini. Ada pengkhotbah Bapak Dr. Pelita Hati Subakti, terima kasih Amang untuk pelayanannya. Ada MC Kak Helmi Pardede, dari mana Kak itu? Oh, di sana ya. Nah ada singer Kak Maria Sijabat dan Bang Igor Sinaga, terima kasih. Ada keyboardis kita Laitiro Siotang, terima kasih. Ada gondang Lait Nardi Semamora, ada seruling Gabriel Barimbing ya. Saya si Payung, kita satu ini gitu ya. Marah-parah kita. Nah ada pengisi acara, terima kasih untuk ST Trinity, dan ada juga untuk slide dan operator sistem, kita ucapkan terima kasih. Nah pengumuman berikutnya kita ada penerimaan mahasiswa baru ST Trinity Parapat, sudah dibuka gelombang 2, kakak abang untuk juga yang mendengarkan di live streaming ya. Nah kita
boleh menginformasikan ya kepada saudara-saudara kita yang ada di Jakarta atau di wilayah Toba Samosir sana, sekiranya ada yang mau rindu ya melayani, bisa khususnya di Injil ya. Kita tahu memang setelah kita ada Badan Misi Bina Dunia, memang kita ternyata ketika kami minta ke STT kurang ya katanya gitu ya. Jadi memang kita butuh ya, tentunya kurang di sini yang punya kapasitas ya. Ternyata masih banyak orang-orang yang dibutuhkan output dari STT itu untuk kita utus gitu ya ke berbagai daerah untuk pelayanan misi seperti itu. Jadi mungkin ada saudara-saudara yang memang rindu terpanggil oleh Tuhan untuk dibina dalam pekabaran Injil atau dalam pelayanan Tuhan, boleh menghubungi atau merekomendasikan lah ya, menceritakan apa yang telah diperbuat oleh kampus kita tercinta STT Trinity. Baik Bapak Ibu, kita persiapkan kita naikkan doa-doa kita, doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita bersama dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini, di hari Minggu ini, kami keluarga besar Yayasan Bina Dunia, Komunitas Bonapasogit, dan berbagai unit pelayanannya Tuhan, kami bersyukur boleh berkumpul di tempat ini untuk mendengar firman-Mu, untuk dibina, untuk disegarkan kembali ya Tuhan akan pengenalan Engkau Bapa di surga. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan Bapak Pelita, itu boleh kami menjadi dasar kami ya Tuhan, itu menjadi kekuatan bagi hidup kami untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan itu juga Tuhan boleh menjadi kekuatan kami ya Tuhan untuk melakukan setiap pekerjaan kami, untuk dalam melakukan setiap hal dalam keputusan dalam hidup kami, baik di pekerjaan, di pelayanan maupun dalam keluarga. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, sampai saat ini Tuhan masih kirimkan pelayan-pelayan Tuhan yang boleh melayani di ibadah ini. Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau berkati keluarga mereka, Tuhan berkati pekerjaan mereka Tuhan, Tuhan berkati keluarga mereka. Kami tahu bahwa Allah selalu setia, Allah selalu menemani setiap orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Bapa di surga, terkhusus Tuhan untuk pelayan firman hari ini ya Tuhan, hamba-Mu Bapak Pelita, Tuhan berkati setiap pekerjaannya Tuhan. Tuhan berkati setiap pekerjaannya di sebagai dosen, sebagai berbagai pelayanan Tuhan, di dalam penulisan bukunya Tuhan berkati. Kiranya Allah boleh memakai beliau Tuhan lebih lagi untuk memberitakan firman Tuhan. Bapa di surga, Engkau berkati Tuhan keluarganya, Engkau berkati setiap pekerjaan tangannya Tuhan berhasil, Engkau dimanapun Bapak Pelita melayani. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, ketika Engkau boleh mendirikan Yayasan Bina Dunia Tuhan. Tuhan percayakan berbagai unit-unit pelayanan Tuhan. Kiranya Allah memberkati STT Trinity Tuhan. Engkau memberkati Komunitas Bonapasogit Diaspora ya Tuhan. Engkau memberkati Badan Misi Bina Dunia Tuhan untuk melakukan pekerjaan misi yang Tuhan tanamkan di dalam komunitas ini Bapak. Bapak di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk pelayanan sepanjang tahun ini, di mana kami Tuhan izinkan untuk melakukan eksposisi kitab Kolose. Biarlah Tuhan eksposisinya Tuhan boleh kami semakin mengenal Engkau Tuhan, semakin kami boleh belajar akan firman Tuhan, diteguhkan, diberikan penghiburan ya Tuhan setiap tantangan penderitaan yang mungkin kami alami di dalam menjalankan pelayanan Bapa di surga. Tuhan, kami juga berdoa untuk STT ini Tuhan. Engkau di dalam penerimaan usia baru, kiranya Tuhan boleh mengirimkan ya Tuhan orang-orang yang mau dibina ya Tuhan, diperlengkapi dan kemudian diutus Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan, baik itu di kawasan Samosir dan sekitarnya, baik itu di berbagai daerah Tuhan, baik ke seluruh Indonesia bahkan ke dunia Tuhan. Tuhan berkati, kiranya Allah boleh mengirim orang-orang yang akan dibina di sana Tuhan untuk menjadi alat Tuhan menyampaikan kebenaran Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk Badan Misi Bina Dunia yang sekarang dalam proses membuat pelayanan misi di Palipi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan ketika kami merasakan Tuhan boleh mengirimkan orang-orang yang ingin terlibat dalam pelayanan Tuhan, memberikan rumahnya, memberikan tenaga dan waktunya Tuhan. Kami percaya bukan karena kekuatan kami Tuhan,
tapi itu karena Tuhan menggerakkan hati, Tuhan menciptakan momen ya Tuhan, agar orang-orang boleh bertemu dengan komunitas ini ya Tuhan untuk mengerjakan pelayanan Tuhan. Kami juga Tuhan akan membuka kembali Ronggor Huta Tuhan. Tuhan berkati setiap persiapan ya Tuhan, di sana yang akan kami utus. Bapak surga, kami juga akan menjalankan di Porse ya Tuhan. Biarlah Tuhan pos-pos pusat pelayanan yang didirikan ya Tuhan boleh membawa berkat dibagi sekitar ya Tuhan, dan boleh meningkatkan spiritualitas Tuhan di tengah-tengah pusat pelayanan Bapa di surga. Tuhan, kami juga bersyukur ya Tuhan, 27 Februari 2006 telah dirayakan Tuhan ulang tahun 20 tahun Kabupaten Samosir Tuhan. Bapa di surga, kami boleh melihat Tuhan Samosir dan 7 kabupaten yang mengelilinginya Tuhan. Kiranya Tuhan jamah ya Tuhan, kiranya melalui ST Trinity dan pelayanan kami Tuhan, boleh di sana terjadi pertumbuhan iman ya Tuhan, peningkatan nilai-nilai spiritual Tuhan yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapa di surga, Engkau berkati Samosir dan wilayahnya Tuhan, menjadi identitas, menjadi simbol akan bagaimana Tuhan mengasihi kami umat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, di mana negara kami ini Tuhan, kami tahu APBN negara kami sekitar 3.800 triliun ya Tuhan. Bapa di surga, kami dapat membaca berita Tuhan, Januari Februari ini Tuhan, negara kami mengalami defisit ya Tuhan. Kiranya Allah boleh Tuhan memberkati para pemimpin kami ya Tuhan, untuk boleh menjaga perekonomian kami ya Tuhan. Memang ini mungkin banyak orang-orang khususnya di desa Tuhan tidak mengetahui dampaknya Tuhan, tapi kiranya Bapa di surga, kiranya perekonomian kami Tuhan pimpin, sehingga negara kami Tuhan boleh sejahtera Tuhan, lapangan pekerja boleh tercipta ya Tuhan, sehingga melalui negara kami Tuhan boleh tercipta kemakmuran ya Tuhan bagi masyarakatnya. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, ini pokok-pokok doa yang kami sampaikan kepada Tuhan. Kiranya salam Tuhan, kiranya berkat Tuhan, kiranya pengenalan kami akan Tuhan membawa kami ke dalam kemakmuran, membawa kami ke dalam pengharapan, membawa kami ke dalam kesetiaan akan penderitaan yang mungkin kami alami hari demi hari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terimalah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam Kristus aku menemukan pengharapan sejati. Engkaulah sahabatku ya Tuhan Yesus. Di tengah beban dan pergumulan, Engkau menjadi damai dan kekuatanku. Engkau yang menebus dan mengampuniku, kini menuntunku hidup berbuah dalam terang-Mu. Karena itu jiwaku tenang dan penuh ucapan syukur. Kita naikkan pujian ini dengan ucapan syukur yang besar kepada Tuhan kita. Tuhan Yesus sahabatku tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga batu paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Menghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga batu paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Yesus do ale aleku. Yesus do ale aleku, so ada tu dosti, ale ale nasu murungi dia. Asalo ami rohaku, Tuhan hapus hati, si palu
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk persekutuan kami yang indah ini. Kami bersyukur untuk teman-teman kami yang telah melayani kami di hari ini. Kami berdoa untuk mereka satu persatu ya Tuhan, biarlah Engkau tambahkan hikmat dan sukacita sebagaimana yang Tuhan telah nyatakan kepada kami. Kami bersyukur untuk kehadiran mereka, berkati pekerjaan dan usaha mereka, juga berkati keluarga mereka ya Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengelola komunitas ini, komunitas Pemuda Pasuki Diaspora. Tuhan juga yang berkati semua orang yang terlibat dalam persekutuan ini. Berkati juga persekutuan ini ya Tuhan. Persekutuan ini kami berdoa agar persekutuan ini ada banyak orang yang semakin mengenal Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau tambahkan juga semangat di dalam diri mereka. Biarlah mereka lebih melihat pada kemuliaan Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang tengah dalam kelemahan fisik. Tuhan berkati mereka, biarlah mereka tetap berpengharapan kepadamu, dikuatkan. Bapa, kami sekali lagi bersyukur untuk apapun yang boleh kami nikmati di dalam persekutuan ini. Karena kami datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduslah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, pulanglah dengan damai sejahtera, marilah kita menerima berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, boleh bersalam-salaman ke samping kiri ke kanan, dan kami menantikan kehadiran Amang Inang, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan untuk hadir di ibadah bulan depan, bulan April. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.